Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya bersama dengan Mas Bagas. Mas Iya. Bagas, ini namanya apa, Mas? Ini tempat ini namanya Oh, apa? tempat ini tuh namanya Danau UNS, Pak. Danau Wanes ya. Ya, ini biasa buat acara-acaranya acara mahasiswa kayak gitu. Ada acara ospek, gitu, ada latihan-latihan, gitu, Pak. Ini selalu rame ya. Selalu Nggak- ramai. Bahkan kadang sampai malam pun juga ramai. Oh, nggak kayak yang kampus yang di sana ya. Itu kampus biru yang berlembah hitam. Waduh. Nggak, Enggak tahu. kampusku, Mas. Oh, gitu. Oke, Mas. Ini Wanes kan beberapa waktu yang lalu ngadakan kegiatan. Ya, Itu sebenarnya kegiatan apa? untuk kegiatan yang kami laksanakan di minggu lalu itu ada kegiatan Semarak Hari Tani, Pak. Nah, Semarak Hari Tani. Semarak Hari Tani. Oh Ya. ya. Nah, itu tuh program kerja dari BEM Fakultas Pertanian. Nah, Jadi penyelenggaranya BEM. ya BEM dari Fakultas Pertanian khususnya ya kan, sebagai badan eksekutif mahasiswa khususnya di Fakultas Pertanian patutnya lah ikut menyemarakan Hari Tani gitu. Nah, untuk kemarin itu Karena sesuai dengan prodinya. iya betul fakultasnya gitu. Ini loh anak muda tapi punya pikiran future. Nah ini keren ya. Jangan kayak anak muda yang sebelah. Waduh, Jadi anak muda tapi isinya mau foya-foya, main-main, nggak baik. Nah, Mas, itu BEM itu berarti bernaung di fakultas atau iya, di betul. prodi? Untuk BEM sendiri tuh naungannya di bawah naungan fakultas, Pak. Fakultas. Termasuk pembimbingnya itu juga dari wakil dekan langsung. Sebenarnya itu bentuk pengabdian masyarakat ya. Iya, salah satu bentuk pengaduan masyarakat. Nah, sekarang kenapa di Kerjo ya? Di Gentungan, Pak. Di Gentungan. Ya, Gentungan Jumantono. Jumantono. Oh, sana. Iya, jauh. Kenapa di sana? Bukan Jumantono, sorry. Nah, ayo, mana? Mojogedang. Mojogedang. Iya. Sana dong. Iya, sana. Sama jauhnya. Ya, Mojogedang itu sama Kerjo kan Dekat. dempelan. Nah, kenapa di Mojogedang? Karena itu emang rutin di sana, Pak. Untuk Semarak Hari Tani BEM FP sendiri di sana itu udah keempat kalinya ini gitu. Di Mojogedang berarti di lapangan itu ya, dekat lapangan ya? Bukan, Pak, itu ada namanya Embung Stumpeng. Nah, di dekat Embung Stumpeng itu ada alun-alunnya, Pak. Nah, acaranya ketemu di Mas situ. Anu nggak, Ashari? Pak Hashim, Mas Iya, Hari. Pak Hashim. Itu ketua panitia dari sananya, Pak. Jadi kan panitianya ada dua. Nah, dari UNS, ada dari Darusnya sendiri. Sama lah ngomong, nggak ngomong gitu. Malah kesana Mas Hashim Pak. tahu. Iya. Nah, kenapa di Embung Stumpeng? Nah, kenapa di Embung Stumpeng? Karena ini mungkin flashback ke zaman dulu alasan kenapa ke sana. Jadi fokusnya itu bukan di Embung Stumpengnya, tapi kan di daerah sana itu fokusnya di pertanian organik, Pak. Nah, itu sejalan sama Fakultas Pertanian itu sendiri. Makanya namanya juga Semarak Hari Tani. Kita nyari tempat di mana petani itu emang aktif gitu loh, tempat wilayah di mana petani itu aktif untuk berinovasi, mengembangkan itu. Jadi itu ada hubungannya dengan Mas Hashim. Iya. Itu ceritanya gimana bisa ketemu dengan Mas Hashim? Wah, kalau itu dulu banget kurang tahu, tapi untuk saat ini soalnya udah ke 4 tahunnya, jadi itu pun saya belum masuk di universitas juga, Mbak. Tapi untuk dulu pas saya pribadi ke sana itu nggak diajak sama presidium sama atasan dari BEM gitu ke sana, kenalan sama Pak Hashim sambil menyusun acara-acara yang di Hari Tani nanti. Sampai disuguhi gudangan gitu, gereh gitu. Disuguhinya gorengan, Pak. Kalau sebelum sampai sana, kesannya bagaimana di tempat itu? Untuk kesan first time ke sana, kebetulan first time ke sana itu kumpulnya di rumah tani, Pak. Ya, itu tuh yang kayak anu ya, pendopo ya. Nah, itu kelihatan asri banget, kayak apalagi sawah-sawahnya pas ke sana itu lagi hijau-hijaunya. Jadi melihat pemandangan juga, wah ini oke banget gitu. Yang dilakukan di sana apa kemarin? Acaranya? Untuk acaranya sendiri itu variatif, Pak. Untuk hari pertama pembukaan, lalu ada pelatihan itu. Pelatihan apa tuh? Pelatihan permen jahe sama permen jahe. Ya, jadi kita ngajak. Kenapa kok permen jahe? Karena awalnya
itu mau pelatihan tentang tanam menanam, tapi dari Pak Hasinyamas sendiri itu kurang berkenan karena emang di sana pertaniannya Kak ibarat mereka sudah berpengalaman dalam bidang pertanian. Bukan nggak berkenan. Iya. Jadi mungkin dialihkan yang lebih produktif. Ya, mungkin lebih ke mengolah hasil taninya. Jadi karena di sana juga ternyata para warga itu menanam empon-empon juga termasuk jahe. Jadi ya oke lah kita masuk pelatihan permen jahe. Kebetulan dari kami juga ada kenalan di desa binaan satunya itu bikin sirup jahe sama bikin serbuk jahe. Serbuk jahe. Ya itu herbal organik yang bermanfaat untuk tubuh ya. Betul. Kesehatan dan sebagainya. Nah, waktu ke sana itu agenda itu disupport sama universitas juga. Untuk support dari universitas mungkin kurang begitu kelihatan, paling di itu Pak untuk dana bantuan, tapi itu cairnya biasanya di akhir. Jadi itu pure jalan dari BEM-nya sendiri. Jadi mengadakannya di sana itu karena sudah turun-temurun begitu. Iya. Nah, hubungannya apa dengan embungnya sendiri? Waduh, kalau embungnya sendiri. Kan di sana ada apa? Tes kamu ya. Ya. Di sana ada objek apa saja? Objek pertama embung Stumpeng. Terus di dekatnya itu ada rumah revolusi mental. Revolusi mental. Oke. Apalagi? Terus kayaknya baru itu sih Pak. Kolam renang. Kolam renangnya kan itu jadi satu sama embungnya. Iya. Iya. Nah, kemudian supportnya setelah misalnya seperti pendanaan dan sebagainya dapat dari mana? Untuk mungkin pendanaan dulu ya. Pendanaan itu terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, untuk pendanaan sendiri dari awal kita sudah menyepakati kalau dari pihak panitia BEM sama panitia dari Pok Darwis Pak Hasim sendiri dibagi dua begitu Pak untuk dananya. Jadi mungkin dari total RAB itu di panitia Sehati dapat jatah sekian, dari panitia sana juga dapat jatah sekian. Jadi sama-sama nyari sponsor. Gitu. Terus nggak apa-apa kok di sini nyebutin sponsor nggak apa-apa. Okay. Dapatnya dari mana? Dapatnya yang pertama dari Ultra kemarin itu ngasih. Ultra air ya, Ultra minum air ya. Minum itu kemarin ngasih minum box-boxan kan untuk snack sama untuk suguhan tamu-tamu. Lalu ada Ziat Books. Apa tuh? Itu semacam dia itu bukan developer, kayak bikin buku anak-anak khususnya. Jual buku juga. Sistemnya PO begitu. Oke. Lalu ada BRI kemarin itu meminjamkan tenan untuk bazar. Oh. Jadi di acara Semarak Hari Tani kemarin juga ada bazar, yang bazarnya itu diisi sama masyarakat sekitar sana. Berapa hari? 2 hari? 4 hari. 4 hari. Full bazarnya juga ada 4 hari. Menurut sampean pelaksanaan terhitung sukses enggak? Menurut saya alhamdulillah sukses karena ya walaupun di belakang ada banyak kendala tapi secara pelaksanaannya sendiri terbilang lancar gitu. Suksesnya ngukurnya gimana? Ngukur suksesnya itu mungkin pertama dari kesannya dari masyarakat sana. Guyup. Alhamdulillah. Terus jadi nggak ada protes yang terlalu gimana gitu. Oh, protes? Nggak ada. Nggak ada protes yang terlalu gimana. Senang. Ya alhamdulillah senang. Terus juga dari SD semua SD itu berpartisipasi untuk meramaikan. Jadi setiap SD itu mengisi tari. Pentasnya itu di semua hari dibagi-bagi gitu. TK juga, terus juga ada karnaval. Karnaval itu setiap kadus, setiap dusun itu menyumbangkan ya pokoknya ada perwakilan untuk mengikuti karnaval. Termasuk kemarin juga ada TK dari TK 02 Bendungan ikut karnaval gitu. Koordinasinya dengan sekolah dan sebagainya, unsur-unsur itu yang mengkoordinasi sampean atau dari pihak sana? Nah, kalau untuk sekolah sendiri yang mengkoordinasi itu dari kami panitia Sehati, karena kan ya patutnya kita minta tolong untuk mengisi tampilan dan juga untuk karnaval, karena kan untuk sekolah itu sendiri ya walaupun memang dari tahun-tahun sebelumnya itu langsung dapat arahan dari kepala desa, tapi kan
patutnya dari panitia juga sowan ke sana, minta Hmm. tolong langsung dan mengantarkan surat resminya. Tapi kalau untuk kadus-kadus sendiri itu langsung dikoordinasi dari kepala desa. Itu kan kerja panjang. Iya. Bagaimana kamu jalannya bersama? Berapa tim sih dari UNS? Dari UNS total 65. Oh, banyak juga ya. Banyak alhamdulillah. Jadi ya bisa dibagi-bagi lah untuk sana siapa. Kenapa sih kamu kok keroyokan? Kamu tak orang mana sih? Saya Pak Keramat, Mbak. Oh, alah. Dekat ini. Gusti Allah, Pak Kramat. Iya. Jadi itu alasannya kenapa ngerti Embung Tumpeng ya. Iya. Sama-sama karya. Kamu tapi KTP-nya Karanganyar juga. KTP-nya Karanganyar juga. Pak Kramatnya gimana? Macanan. Dekatnya Kaling. Saya pernah tinggal di depan stasiun Kemiri. Wah, rumah mbah saya itu. Oke. Nah, itu kenapa sih kamu kok keroyo-royo ngadegan kayak gitu acara kayak gitu? Wah, itu mungkin lebih ke tanggung jawab sih Pak. Kan di BEM sendiri ada beberapa kementerian. Salah satunya saya sendiri masuk di Kementerian Pengembangan Desa Mitra. Nah, untuk kan dari awal sebelum terbentuknya kabinet itu ada susunan kayak rencana strategis. Nah, itu salah satunya untuk merayakan Hari Tani. Ya, jadi kan saya sendiri sudah 2 tahun di BEM, jadi ya patutnya sebagai staf ahli ikut berkontribusi lah di situ, mungkin jadi ketuanya. Jadi aja mbok kira ya BEM ki sini mung demo. Iya. Protes. Apa nih? Demo, protes, terus Apa nih? lapor-laporan. Enggak lo ya. Tapi ini loh, ternyata ada contoh loh, sosok sing dia berbau dengan masyarakat, Iya. terus berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat gitu loh. Nah, terus harapanmu apa, Mas? Untuk Semarak Hari Tani. Mungkin harapan kami untuk Semarak Hari Tani pertama ya dari petani-petani sendiri itu sendiri kayak merasa apa namanya merasa dilihat itulah dari pemerintah karena kan di Semarak Hari Tani kemarin juga kebetulan mengundang dari pejabat-pejabat termasuk dinas juga. Siapa aja yang datang? Kemarin itu yang datang di hari kedua itu ada Pak Titis, itu Pak Titis, kepala dinas pariwisata. Yeah. Sekarang udah enggak lagi toh. Kepala Dinas Pertanian. Pertanian. Terus kemarin juga di hari ketiganya itu ada Dijen Kemendikbud, Dijen apanya lupa, tapi dari Kemendikbud pusat itu ada datang. Terus dari Dinas Pariwisata juga ada perwakilan. Nah, Karanganyar. Iya, Karanganyar. Nah, di pas saat Dinas Kominfo ada yang datang nggak? Kominfo nggak ada. Adanya kemarin KPU karena kebetulan ngundang calon juga. Wow, ditumpangi dong. Kalau untuk undangan-undangan jujur dari panitia dari UNS sendiri nggak ada campur tangannya. Dari UNS ngundangnya cukup dari sivitas akademik kayak dekan-dekan. Kalau undangan dari luar itu pure kita serahkan ke masyarakat di sana. Kalau yang tanpa undangan, tanpa panitia yang datang dari masyarakat umum ada juga. Masyarakat umum alhamdulillah banyak meramaikan karena kan ada bazar juga, mungkin entah datang buat jajan atau sekedar nonton itu. Berarti acara hari itu terbilang sukses banget. Alhamdulillah sukses. Menurutmu kira-kira omset yang beredar sekitar berapa? Kira-kira aja. Kasar. Selama 4 hari nggak? 4 hari. Bagus. Kesuwen. Soalnya tenannya banyak. Banyak. Itu ada 16-an tenan gitu. Secara pribadi, menurutmu tenan yang paling berkesan tenan apa? Tenan yang isinya snack-snack tenongan yang tradisional gitu. Karena emang itu malah yang paling laris, Pak. Sebelum bahkan sempat di hari keberapa itu kan bukanya dari pagi, nah itu sebelum malam udah habis duluan gitu. Jadi keberadaan ini, agenda ini bisa menumbuh kembangkan juga perekonomian masyarakat. Iya, betul.
Ada nggak yang misalnya kamu dengar gitu komentar dari masyarakat gitu atau yang tenan gitu, ada nggak yang terdengar? Untuk tenan mungkin karena di acaranya itu sempat ada perubahan rundown karena di pagi harinya itu sorenya itu ternyata sore hari ketiga tepatnya itu kan awalnya ada agenda lomba untuk bapak-bapak, tapi ternyata dari bapak-bapaknya sendiri lebih milih buat menyiapkan untuk di hari selanjutnya karena di hari keempat itu ada karawitan kan itu butuh alat yang banyak. Nah dari bapak-bapaknya sendiri minta untuk nggak usah ada aja, nggak apa, kita siapin untuk hari selanjutnya di sore hari itu. Jadi lomba mancing ya? Lomba mancing nggak ada ikannya pak. Loh banyak loh. Nggak keluar ya? Ya nggak kasih umpan loh. Pak Yuli itu lebay banyak banget loh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Pak Yuli Mono itu lebay banyak banget itu. Bimbungnya. Nah kalau dari Mas Ashari, Pak Hasim ya. Pak Hasim Ashari, itu komentarnya gimana? Nih, komentarnya ya, nanti dilihat ya di podcast kita itu sudah ada ya Pak Hasim Ashari ya. Komentar dari Pak Hasim sendiri ya lebih ke berterima kasih kayak dari panitia sendiri sudah report kan jauh 4 hari kemarin itu bolak-balik. Terus mungkin juga oh ya kan di hari kedua tepatnya itu ada audiensi diskusi bersama Dinas Pertanian sama Sivitas Akademik, kita ngundang dosen juga. Nah di situ Pak Hasim Ashari sempat kayak sedikit terbawa suasana. Nangis? Enggak sih Pak, lebih ke kan dari Fakultas Pertanian sendiri itu banyak mahasiswanya ternyata malah nggak terjun ke dunia pertanian. Nah itu kayak kok mahasiswa gini, gimana tanggung jawab dosennya. Nah ini setelah selesai acara kayak Pak Hasimnya kayak datangnya aku yang tadi nggak usah dipikirin ya, tadi itu buat ya biar seru aja. Ini Mas, sekarang pribadi ini. Sekarang kan kamu kuliahnya di jurusan pertanian. Kira-kira setelah lulus orientasimu bagaimana? Kan pertanian di Indonesia itu sekarang sudah nggak kayak dulu. Malah kita ini impor berasnya atau nggak swasembada lagi. Gimana menurutmu? Nah, kalau secara realistis buat malah orang tua saya sendiri kebetulan juga petani. Nah tapi punya sawah? Punya, alhamdulillah. Ya walaupun nggak luas banget, tapi malah dari orang tua saya sendiri itu nggak menyarankan untuk jadi petani. Aduh, itu seperti kuliah gopo. Kuliahnya agribisnis Pak. Oh agribisnis. Ya kan pertanian juga. Iya, mungkin jadi maklarnya. Atau enggak ngembangin teknologinya, karena kebetulan kakak tingkat saya itu punya startup di bidang pertanian juga kayak IoT. Kayaknya pancingan saya berhasil. Aduh. Arahnya ke startup. Startupnya bagaimana? Startup punya kakak tingkat saya. Nah itu namanya IoTenik. Startupnya itu fokus di yang pertama itu ada alat untuk ngecek kualitas tanah kayak unsur N-nya berapa, ya pH-nya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa, itu bisa luasnya itu kalau nggak salah berapa ribu meter dalam satu alat itu. Jadi dari situ mungkin petani bisa ngasih pupuk dengan takaran yang pas, jadi nggak asal sebar gitu. Terus juga ada drone buat penginderaan jauh. Penginderaan belum aja, penginderaan jauh. Mas, tapi itu kan teknologi. Iya, teknologi. Lah kamu kan dasarnya kan pertanian. Ya mungkin walaupun pertanian, tapi kan kita nggak menutup mata juga. Ada mata kuliahnya? IoT kebetulan nggak ada sih Pak. Tapi kan mungkin bisa kerjasama dari prodi-prodi lain juga, termasuk kakak tingkat saya. Di sini kan nggak ada informatika. Ada ini PNS. Ya PNS kan nggak ada. Ada Pak, prodi. Kan adanya kan di MIPA kan? Iya, tapi bukan informatika. Coba cek lagi. Teknik apa? Teknik informatika. Apa iya? Ada, Pak. Oh, berarti baru. Iya. Soalnya emang banyak prodi baru. Pak Wiranto, sorry ya Pak ya. Sorry Pak Wiranto ya. Termasuk bisnis digital juga ada. Ya. Bisnis digital kan D3. Oh iya.
Wah, kalau itu kurang tahu. Nah, maksud saya mas justru aku mengarah ke situ, mancing kamu ke situ. Kamu nggak pengen kembali hasil pertanian itu disentuh dengan bisnis digital gitu? Kalau bisnis digital buat pertanian sendiri menurut saya kurang pas Loh, ngapa? karena dari produk pertanian yang produk primernya itu kan rata-rata nggak tahan lama. Terus kalau menjualnya itu sedikit-sedikit dari sudut pandang petani sendiri itu malah mandangnya ribet gitu Kamu loh, Pak. punya TikTok nggak? Punya, Punya IG nggak? punya. Kamu gunakan untuk apa sampai sekarang? Nyari info lomba, Pak. Nah, Ya, ya kenapa ada tidak gunakan untuk branding? Mas, kuliahku itu di ilmu komputer, Mas. Tapi sekarang aku punya toko baru aja belum lama. Karena aku ngajar kewirausahaan. Jualanku sembako. Jadi online. online. Dan Pak Sentuh menggunakan IG, menggunakan TikTok Shop, pakai Shopee Shop, gitu. Ya coba. Ya, tapi kalau untuk petaninya sendiri, kalau dari pengalaman saya, Nah aku yang di Tumbang Oh, itu petani. juga tak branding juga pakai teknologi. bapaknya petani. Bukan. Nah itu loh Pak, kalau kan dulu saya nggak pernah nyari-nyari wawancara gitu lah Pak, dari petani ini sendiri. Kan petani ya kita tahu sendiri dari segi ekonominya itu rata-rata di menengah ke bawah gitu. Nah biasanya setelah panen itu langsung butuh modal banyak tuh Pak. Nah kalau menjualnya persatuan itu dari petaninya sendiri kayak tadi nganggupnya ribet. Pokoknya mending laku semua biar langsung ditanam lagi. Pengen yang suge. Lagi kalau petani ya masih termasuk bapak saya gitu. Tapi ini coba sekarang yang saya jual yang kita sekarang jual misalnya diolah sudah dalam bentuk olah. Tapi yang seger-seger itu ya kita jual offline. Misalnya kayak timun ada, bayam, ada kangkung dan sebagainya itu kita jual juga kita. Tapi yang sudah kita olah misalnya kayak keripik debok, saya ngambilnya juga dari sana. Keripik debok, keripik jamur tiram, jamur kuping dan sebagainya itu kita jual online. Dan laku mas. Nah maksud saya kenapa kamu tidak menyentuh sisi ini gitu loh? Mungkin belum banyak loh ya, mungkin gitu loh. Jadi kenapa tidak kemudian dan mahasiswa pertanian beda gitu agak kekinian ngehit. Nah bikin produk-produk gitu. Iya. Nggak ada sih mata kuliahnya yang kemudian pengolahan bahan pangan? Di prodi saya kebetulan nggak ada karena kan fokusnya bisnis agribisnis. Tapi ada satu mata kuliah kewirausahaan itu mahasiswanya diminta untuk bikin suatu produk dan dijual gitu. Tapi nggak kayak mahasiswa pada umumnya itu dijadiin formalitas aja gitu. Banyak yang nggak lanjut teman-teman saya gitu. Karena teman saya di IPB kan pertanian Bogor, tapi dia juga membudayakan ini bahan pangan, pengolahan pangan, sehingga dia sekarang punya usaha coklat. Dan ternyata begitu saya telusur dulu katanya pernah bekerja di perusahaan coklat multinasional. Waduh, nah, udah sekarang pengalaman punya, itu. Iya punya pabrik sendiri, dikerjakan di rumah. Jadi punya lab sendiri, punya. Termasuk lab. Iya, labnya nggak besar sih. Iya sih. Cuman di situ yang digunakan untuk riset. Iya. Nah, kemudian hasil riset itu misalnya di CFD toh, dia nawarin ke orang yang datang pengunjung, tolong ini diicipi dua ini. Lebih suka yang mana? Yang satunya produknya dia, yang satunya produknya tapi no label. Oh iya. Nah, ternyata dari situ yang disukai produknya dia tanpa ngasih tahu gitu loh, kan bagus. Iya. Dan itu kemudian dikemas gitu loh. Ya, jadi ternyata nah, kalau apa pengetahuan-pengetahuan yang di kuliah yang kemarin diterapkan di acara itu apa? Pengetahuan di kuliah yang diterapkan mungkin dari prodi saya sendiri agribisnis itu ada di salah satu pelatihan kayak sosialisasi UMKM. Itu kebetulan pembicaranya juga dari dosen. Kemarin orang aku jadi narasumber. Besok ya digitalisasi. Insya Allah Pak. Oke. Terus apa lagi? Untuk acaranya. Untuk acaranya kemarin di hari ketiga
hari Sabtunya itu diisi dengan lomba-lomba dari pagi sampai siang, lomba anak-anak, lomba ibu-ibu gitu. Mas, dalam satu program apa istilahnya kuliah, Iya. seangkatanmu bisa ngadakan kayak gini bisa berapa kali? Seangkatan untuk kegiatan ya, Pak? Kayak gini nih. Kayaknya banyak sih, Pak. Berarti kamu bisa melakukan banyak lagi tuh. Oh, kalau saya pribadi, Artinya seangkatanmu. seangkatan mungkin kalau seangkatan saya sendiri itu Kamu bisa semester berapa sih? semester 5 nih. Oke. Ini bisa 3-4 Oh, kali kalau 3-4 dalam kali. waktu berbeda. Ini hasilnya diminta nggak sama dosen gitu laporannya gitu? Laporan aja ada. Oh. Laporan pertanggungjawaban. Oke. Ada lagi yang masih mau disampaikan? Yang mau disampaikan apa lagi ya? Ada nggak? Pengen ngucapin terima kasih sama siapa? Oh iya, mungkin pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih dari Pak Hasim dan teman-teman Pak Darwis terutama ya karena sudah menyambut BMFP kembali dan juga sudah mau Ramah-ramah ya bekerja warga sama. sana ya? Ramah-ramah banget. Terus? Iya begitu, terus juga ya menerima kami dengan segala kekurangan ya kan kita dari panitia sehati enggak ya pasti ada kekurangannya lah tapi dari sana enggak yang protes atau gimana ya menerima asal acaranya jalan sukses lancar. Oke. Mas Chandra, Mas Bagas, Mas Bagas. terima kasih informasinya teman-teman. Sekali lagi ini adalah contoh potret anak muda yang gesit, yang sigap, yang pemikirannya futuristik dan berpikir untuk kemaslahatan orang banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa menumbuh kembangkan objek wisata yang lain. Jadi bukan hanya di Embung Stumpeng aja ya. Nanti kita sampaikan ke teman-teman di sana, termasuk Mas Hasim Asari. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.